Balik lagi di Avanci TV. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu gitu kan ya. Musik kali ini balik lagi, gua akan ngebahas info seputar musik yang lagi happening, yang bakal gua bawain di segmen ini gitu kan ya. Tapi sebelum itu, bagi yang baru bergabung, jangan lupa selalu dukung channel dengan cara lu like, komen, subscribe, jangan lupa di share gitu kan, bagiin ke teman-teman lu info-info terkini dari channel ini gitu kan ya. Kali ini ada info seputar musik itu. Yang pertama dari Alesana. Yang batal perform di Hammer Sonic 2024 kemarin gitu kan. Info yang kedua ada dari Blink-182, band idola gua tentunya gitu kan. Dan info dari gitaris Slayer, Shikeri King. Infonya kayak gimana? Kita simak bareng-bareng gitu kan ya. Info yang pertama datang dari Alesana. Jadi band yang kemarin gue pengen nonton banget di Hammer Sonic Day One gitu kan, tapi nggak bisa datang karena ya ada suatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh mereka. Kali ini gue dapat info signifikannya tentang alasan kenapa dia tidak bisa hadir di Day One-nya Hammer Sonic 2024 gitu kan. Dan alasannya sebagai berikut. Dikonfirmasi dari pihak manajemen Revel Entertainment kemarin saat konferensi pers bahwa mereka bilang alasan sesungguhnya Alesana gagal perform di Hammer Sonic 2024 itu, kata Krisna selaku perwakilan dari pihak Revel, bilang katanya sebelum Alesana main di Indonesia, mereka main di festival di USA atau di US. Nah, karena memang Alesana itu berasal dari North Carolina, untuk akses menuju ke Indonesia, mereka harus melakukan 3 kali penerbangan dulu, katanya begitu. Jadi karena event yang di US itu batal, mau tidak mau ya, Alesana juga membatalkan perform di Indonesia di Hammer Sonic Day One kemarin dan digantikan oleh Seosin gitu kan. Jadi itu di luar kemauan kita sebagai penyelenggaranya, tegasnya Krisna dari pihak Revel Entertainment gitu kan ya. Jadi udah kejawab semua yang kemarin juga DM ke gua nanyain bahwa kenapa Alesana bisa membatalkan sepihak, ya ini jawabannya ya gitu. Karena memang untuk dari North Carolina ke Indonesia itu 3 kali penerbangan baru bisa ke Indonesia gitu kan. Jadi emang jauh banget, karena mungkin kemarin dari USA, kalau USA ke sini kan cuma 2 kali penerbangan gitu kan. Jadi ya ini alasannya. Jadi nanti kita tunggu aja event-event yang bakal diadain lagi mungkin sama Revel Entertainment atau tour Asianya si Alesana ya. Kemarin juga itu udah gue bahas juga gitu kan, kalian bisa nonton aja. Jadi dia bakal ngadain tour Asia gitu kan tahun depan kalau nggak salah. Jadi masih lama banget, masih bisa nabung-nabung buat lulu fansnya Alesana yang kemarin ya udahlah gagal nonton, tapi tetap keren juga karena di Day One gue udah bikin vlognya dan segala macam. Ada Seosin, A Day to Remember dan lain, dan di Day 2-nya juga lebih gila karena banyak band-band cadas gitu kan. Ya udah, gak masalah juga gitu. Oke guys, info musik yang kedua ada dari band idola gua ya, siapa lagi kalau bukan Blink-182. Gitu, kita akan bahas
Raiders apa aja yang mereka mau kalau diundang perform di suatu acara atau suatu festival di suatu negara gitu kan. Kita akan simak itu. Dan ini adalah beberapa permintaan Raidersnya jika mengundang Blink-182 gitu. Gua akan spill beberapa Raiders dari band ini berdasarkan data Raiders mereka di Beatstake tahun 2024. Tapi data ini ya paling nggak bisa berubah lah kapanpun ya, karena mungkin siapa tahu si Tom Travis Mark pengen hal-hal yang berbeda gitu. Tapi gua akan spill datanya berdasarkan dari Beatstake tahun 2024 yang sekarang aja gitu kan. Hal yang pertama yang harus lu siapin adalah catering dan ruang ganti. Hal ini harus diatur sebelum mereka tiba. Kemudian lanjut ke makanan dan minuman. Biasanya mereka minta 1 kotak bir Corona, 4 kotak air kemasan Evian, 3 botol besar Gatorade, 1 liter susu rendah lemak atau low fat, 1 nampan ayam besar, 1 nampan berbagai macam keju, 1 nampan berisi sayur potongan segar seperti brokoli, wortel, 1 nampan aneka non-daging atau vegan, 6 pisang, 1 toples selai kacang renyah atau crunchy, keripik kentang Pringles, 1 botol Listerine, dan kopi untuk seluruh tim dan kru tanpa plastik, kertas, dan styrofoam tentunya. Gila sih. Gokil ya. Dan ini beberapa aja sih yang gua bisa sebutin karena emang masih banyak lagi permintaan mereka akan makanan, minuman, dan lain-lain gitu kan. Tapi yang kerennya nggak ada alkohol yang macam-macam juga ya di Raiders mereka. Kalau lu bisa simak sih nggak terlalu ribet juga sih kalau menurut gue sih. Jadi hanya makanan-makanan sehat segala macam lah. Apalagi Travis Barker udah vegan ya, jadi nggak mungkin juga nggak alkohol dan segala macam. Ada kata dia lagi posting begitu ya, mungkin hanya branding aja gitu kan. Menurut gue sih menarik sih. Jadi kadang-kadang orang kan Raidersnya itu macam-macam. Kadang-kadang kalau band-band besar tuh ada yang minta set kamarnya tuh seperti apa, mungkin minuman beralkohol atau kayak gimana. Tapi kalau Blink sih setahu gue ya fun-fun aja sih. Ibaratnya nggak yang aneh-aneh juga gitu kan. Oke next, untuk info selanjutnya nih yang masih happening banget, ada dari gitarisnya Slayer, yes, Kerry King, yang nggak suka kalau band Green Day dan The Offspring disebut band punk. Kayak gimana infonya? Yuk kita simak. Yap, gitaris Slayer ya ini Kerry King sempat kesel tuh sama band yang dilabelin punk oleh media. Contohnya kayak Green Day dan The Offspring. Kerry King bilang kalau pelabelan punk tersebut bisa menyesatkan persepsi orang terhadap musiknya. Udah gitu mengutip dari Ultimate Guitar, Kerry King bilang punk itu nggak berevolusi atau nggak berubah. Doi bukannya nggak suka sama Green Day and The Offspring, tapi Doi lebih suka kalau mereka disebut dengan istilah pop punk. Karena mereka berhasil menciptakan alirannya sendiri, tegasnya si Kerry King. Udah gitu karena ketika Kerry King dengerin musik Green Day dan juga The Offspring di tahun 90-an, banyak media yang bilang kalau musik mereka itu punk. Jadi hal itu yang merusak persepsi Kerry King terhadap kedua band tersebut. Menarik ya. Ya bisa dibilang sih kalau menurut gue sih Kerry King cuma kesel sama pelabelan punk yang sering disebutin sama media aja sih. Udah gitu karena Green Day and The Offspring disebut punk, dia nggak setuju sama hal itu. Oh iya sih, tapi balik lagi ya, Billy Joe Armstrong itu nggak suka pop punk. Dia nggak suka sama sekali Green Day itu disebut pop punk. Ya mungkin punk versinya si Billy beda gitu. Dan udah beritanya banyak gue angkat gitu kan, bukan berarti gue ngejelekin Green Day karena gue juga ngefans sama Green Day bahwa dia pengen memusnahkan istilah popang dari muka bumi ini gitu kan. Balik lagi, jadi dia gak mungkin banget suka dibilang popang sama si Kerry King ini. Soalnya Bagheria walaupun lu memang senior ya, Slayer bro, gila, dan B-nya juga kebetulan lagi vakum juga ya. Semoga kita bisa menantikan karya-karya Slayer selanjutnya gitu kan. Tapi kalau dibilang sih The Offspring sih menurut gue memang bukan punk. The Offspring itu tidak punk gitu. Dia memang iramanya sedikit gue bilang lebih setuju sih bener sih memang pop punk atau alternatif punk gue bilang, karena The Offspring itu lebih beragam musiknya ya. Kalau Green Day kan memang sedikit post punk, terus
ada yang bilang punk rock, setelah senyamannya lu aja kalau untuk Green Day, soalnya gue nggak ada batasan juga dan fansnya pasti langsung mencibir gue kalau gue bilang Green Day itu aliran tertentu. Intinya sih Green Day keren, gue juga suka band itu, dan The Offspring juga gue suka keren gitu kan. Tapi balik lagi kalau memang pendapatnya Kerry King cuman kesel karena punk tidak berevolusi, memang punk memang tidak berevolusi dari zamannya Sex Pistols pun punk tidak berevolusi gitu kan. Tapi balik lagi, ya inilah kenyataan yang ada. Memang ya mereka kalau disebut jenisnya popang mereka nggak mau karena mereka punya label punk tersendiri versinya dia gitu kan. Terus udah gitu pendapatnya ini gue bilang ya wajar karena memang mereka dari genre yang berbeda di kala itu, apalagi di tahun 90-an ya punk lagi happening banget dengan Green Day, Blink, udah gitu The Offspring, banyak lah di era-era itu yang banyak menonjolkan memang genetiknya punk, tapi sebenarnya DNA-nya itu bukan punk gitu kan, karena banyak kayak NoFX, untuk itu MXPX ataupun band-band punk lain tuh memang ya nafasnya aja punk menurut gue sih. Tapi balik lagi ya gue nggak tahu ini persepsinya si Kerry King ya, info yang bisa gue dapat ya emang hanya seperti ini gitu kan. So gimana menurut kalian? Gitu kan, tiga info ini bahwa ya ternyata ridersnya Blink memang sesimpel itu, nggak rumit-rumit banget dan tidak ada alkohol sama sekali gitu kan. Udah gitu, yang selama ini menanyakan info kenapa Alesana bisa gagal perform gitu kan, ya udah gue jawab pula di sini. Sorry banget kalau misalnya pembuatannya lama banget karena gue harus menyelesaikan video sebelumnya yang di Hammer Sonic karena memang kejar tayang banget gitu kan, karena memang gue pengen nampilin suatu hal yang menarik di sini gitu kan. Dan thanks banget yang selama ini udah selalu dukung channel ini dan selalu ngingetin, bang gue request tatonya ini gitu kan, gak apa-apa tulis aja kalau komentar, bang gue pengen review bandnya ini gitu kan. Gue juga thank you banget yang udah selalu banget ngasih masukan buat channel ini, terutama di musik ya, biar bisa lebih berkembang ke depannya gitu kan. Ya mungkin segini aja info yang bisa gue dapat dan bisa gue sampaikan ke kalian bersama tim gue gitu kan. Sorry kalau ada salah kata pengucapan atau yang kalian tidak suka terhadap di channel ini gitu kan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lo like, comment, subscribe. Jangan lupa di share, bagikan info ini seluas-luasnya ke teman-teman lu di sana gitu kan. Kita bangun channel ini sama-sama bisa lebih ke depannya lebih baik lagi, dan mungkin gue bisa nge-review hal-hal menarik, contohnya kayak acara-acara musik yang lagi happening, gue bisa datang ke sana dan bisa ngeliput buat kalian yang tidak bisa nonton. Thanks banget yang udah nonton selalu channel ini. Kita ketemu di episode selanjutnya, pokoknya see you next video, bye bye.